singkatan dari GPS Exchange Format. Saat ini, saya sudah membuka ArcMap. Dan peta yang terbuka saat ini adalah negara bagian Washington di Amerika Serikat yang berasal dari Topographic Base Map dari Esri. Sekarang, mari kita buka katalog. Kemudian ke folder, di mana kita akan menyimpan output dari peta nantinya. Saya akan membuat geodatabase yang akan menjadi tempat berkumpul hasil outputnya. Caranya dengan klik kanan, pilih New, dan kemudian pilih file geodatabase, lalu beri nama. Saya akan beri nama Mount Rainier Hiker. Kemudian saya akan atur ini menjadi default geodatabase dengan klik kanan, dan pilih default. Jika sudah default, maka nama geodatabase akan tebal dan juga memiliki ikon rumah. Jadi default geodatabase hanya untuk peta ini. GPX file tidak tersedia secara default di katalog. Saya telah menyimpannya di folder ini, tapi kita tidak melihat file itu sekarang. Jika kita ke Windows Explorer dan pergi ke folder tempat GPX berada, maka kamu akan melihat file yang kita inginkan tepat di sini. _disappointmentclever.gpx dan _observationrock.gpx. Mereka mempunyai ekstensi file .gpx. Jika saya klik kanan salah satu file dan pilih Open With, dan memilih Open di Notepad, kita dapat melihat bahwa itu hanya format file .xml yang memiliki berbagai tanda untuk menunjukkan bagian informasi yang berbeda. Misalnya saya memiliki tanda yang menunjukkan waktu pengambilan poin. Mari kita pergi dan tutup ini. Kita akan import file ini ke ArcMap. Saya akan kembali ke ArcMap. Di sini di jendela katalog, saya akan memilih tombol Option, kemudian saya akan ke File Types tab. Hal tersebut dilakukan agar file .gpx dapat muncul di katalog. Saya akan pilih New Type. Kemudian ketik ekstensi filenya yaitu .gpx dan deskripsinya menjadi GPX Exchange. Kemudian pilih OK, dan itu akan menambahkannya ke daftar. Sekarang pilih Apply, kemudian OK. Sekarang kita kembali ke folder tadi. Dan jika di-refresh, dengan klik kanan dan pilih Refresh, sekarang kita dapat melihat file .gpx. Sekarang masukkan file itu ke map. Perhatikan jika saya tarik dan masukkan ke map. ArcMap memberitahu kita bahwa file tidak dapat dibuka. Sebenarnya kita harus menjalankan ini melalui Geoprocessing Tool dulu. Klik OK saja, dan pergi ke Geoprocessing. Kemudian buka ArcToolbox. Tool yang akan saya gunakan akan berada di Conversion Tools, di dalam From GPS. Kemudian pilih GPX2 fitur lalu double klik. Sekarang saya bisa masukkan file GPX di sini, dan masukkan lokasi outputnya. Saya akan tarik dan masukkan file GPX. Dan default akan mengisi outputnya ke geodatabase yang telah kita buat tadi, kemudian pilih OK. Dan ArcMap menjalankan Geoprocessing Tool. Ketika selesai, kita dapat melihat titik-titik telah ditambahkan ke map kita. Dan kita dapat layar baru di Layers Palette di sini. Sekarang kita ke geodatabase dan melihat sebuah poin fitur kelas telah disimpan di dalam sini. Jika kita lihat atribut table-nya, dengan klik kanan dan pilih atribut table, kita dapat melihat titik yang berbeda. Ada 2976 poin. Dapat dilihat kita mempunyai datetime field. Field ini memberitahu kita kapan titik ini dibuat. Dapat kita perhatikan titik baru dibuat setiap beberapa detik. Mari kita lanjutkan dan menggunakan informasi dari datetime untuk mengkonversi data titik kita ini menjadi line fitur kelas yang mempresentasikan perjalanan GPS-nya. Tutup atribut table-nya. Sekali lagi kita ke Geoprocessing dan ArcToolbox. Tool yang akan kita gunakan adalah Points to Line. Kita dapat menemukannya di Data Management Tools, dan kemudian berada di fitur. Scroll ke bawah sampai dapat Point to Line. Kemudian double klik. Saya akan masukkan di input fitur adalah High Points. Output fitur kelas tetap ke database yang tadi. Kemudian pilih OK, dan Geoprocessing Tool akan berjalan lagi. Sekarang di dalam geodatabase saya mempunyai point fitur dan line fitur yang mempresentasikan data yang sama. Sekarang saya akan menonaktifkan poin ini dan lihat line yang mempresentasikan height yang sama.
Terima kasih.